Hai guys, ketemu lagi dengan gue Cynthia dan hari ini gue mau keluar rumah. Tapi sebelumnya gue mau nunjukin gaya my winter style untuk kalian. Jadi kalau kalian kesini di musim dingin, kalian tahu harus pakai baju apa. Oke guys, ikutin terus ya. See you. Hai guys, sore gelap ini gue lagi di dalam mobil. Nah, gue mau makan siang dulu, mau ke salah satu seafood restaurant buat beli oyster. Nah, habis itu gue mau makan di taman dan sekalian buat konten untuk kalian. See you ya. Do you still have the spicy salami? Thanks so much, you too. Gyoza? Yeah, that one. The brown one. Yeah. Dumpling. Sushi tuna. Hai guys, kayak yang udah gue janjiin tadi, gue mau jalan ke taman, mau buat konten, tapi ini kayak cuaca lagi labil guys, jadi hujannya itu berhenti, kadang hujan, kadang berhenti, so kita di mobil aja dulu ya. So, hari ini gue bakal ngebahas tentang hal yang menyenangkan tinggal di Australia. Nah, gue bakal bagi di dalam 10 bagian. Bagian yang pertama ini, anaknya tinggal di Australia adalah gajinya lebih besar daripada lo kerja di Indonesia. Nah, yang lu bisa lihat dari data ini, jadi UMR gaji orang Sydney itu sekitar 300.000. Kalau lo kerja di bagian hospitality itu lo bisa dapat 330.000 sampai 400.000 gaji per jam. Kalau lo kerja di bagian konstruksi itu biasanya gaji lo lebih gede lagi. Intinya orang Australia itu pendapatannya setahun bisa sekitar 850 juta. Itu juga tergantung jenis pekerjaannya. Lo bisa dapat gaji lebih besar atau dapat gaji lebih tinggi. Nah, yang kedua, enaknya tinggal di Australia ini karena alamnya yang juara. Jadi kalau mau ke pantai, kita tuh nggak usah naik pesawat, nggak usah beli tiket. Jadi tinggal jalan dari rumah aja itu lu udah bisa di pantai gitu loh. Kalau di Indonesia kan kita harus ke Bali dulu atau harus nyupir lah ke Ancol karena jauh kan. Nah, di sini tuh pantai-pantai itu deket perumahan guys. Jadi kita nggak usah khawatir kalau nggak bisa ke pantai. Kalau lu tinggal di Sydney, apalagi daerah Bondi, daerah Coogee itu banyak banget pantai. Terus daerah Cronulla, daerah Maroubra, Wollongong itu banyak banget pantai. Jadi kalau lo tinggal deket pantai, ya udah tinggal jalan aja gitu, tiap pagi bisa ke sana. Dan pantai di Australia itu bersih-bersih guys, sangat terawat. Terus deket pantai itu biasanya ada bukit, jadi kita tinggal olahraga naik ke bukit, nggak usah jauh-jauh. Itu di Australia itu banyak banget pantai, jadi nggak usah bosan karena di sini itu pantainya sangat banyak. Nah, yang ketiga, enaknya tinggal di Australia karena fasilitas umum itu gratis, guys. Kayak lo lihat ini nih, ini tuh meja pingpong. Jadi lo bisa main pingpong di taman gratis
dan ada cabana. Jadi lo kalau mau ya makan bisa makan di sini nih di cabananya. Bersih kan, gak ada sampah sama sekali. Terus ada taman bermain buat anak-anak juga. Jadi dalam satu taman itu banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak juga, dan semuanya itu gratis guys, nggak bayar. Ini tuh salah satu taman deket rumah gue, bersih banget kan. Sebelahnya itu kayak sekolah SD gitu, jadi anak-anak pas istirahat itu bisa main di taman ini. Nah ini dia nih playgroundnya. Nah yang ini adalah apa namanya, gas. Jadi kalau lo mau barbekyuan bisa di sana. Ini salah satu tempat sampah yang bersih banget. Jadi lihat ya, nggak ada sampah berserakan. Ini view taman kota. Kalau yang suka main tenis, ada lapangan tenis, tapi itu berbayar. Nah yang ini adalah tempat latihan kriket yang nggak berbayar. Nah guys, yang keempat ini adalah rendahnya tekanan sosial. Jadi di Australia itu kalau ketemu keluarga, nggak ada yang tanya, oh lo kapan nikah? Abis nikah kapan punya anak? Abis punya anak, kapan lagi punya anak yang kedua, yang ketiga, bla 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 bla. Itu nggak ada habis-habisnya guys kalau di Indonesia. Nah kalau di Australia ini lebih relax. Jadi kalau kumpul keluarga ya kita ngomongin bahas yang hal-hal yang normal aja, hal-hal yang fun. Terus semua orang nyaman, semua orang merasa nggak ada tekanan sosial. Udah banget. Budayanya kalau di Indonesia itu lebih tertekan, kayaknya umur udah 25 kayak harus nikah, kalau nggak nikah ditanyain terus. Jadi kadang kita males banget nggak sih kalau ketemu keluarga kalau ditanyain terus-terusan kayak gitu loh. Nah, aku lagi nge-record terus tiba-tiba ada kelompok ibu-ibu orang C ini, mereka kayaknya mau senam-senam gitu deh. Nanti gue kasih lihat videonya ya. Oke guys, yang kelima ini peluang kerja di Australia itu lebih banyak karena di Indonesia bekerja sama dengan pemerintahan Australia buat visa WHV, Working Holiday Visa. Jadi orang Indonesia yang mau kerja casual selama setahun di Australia, dan kebanyakan kalau lo dapet visa WHV itu lo 6 bulan harus kerja di perkebunan, 6 bulan kerja di hospitality kayak di cafe, di restoran, bantuin chef, jadi kitchen hand kayak gitu-gitu lah ya. Nah di sini juga kalau lo mau kerja part time, mau kerja kontrak, mau kerja permanen, banyak banget peluangnya. Kayak agensi HR, agensi human resources gitu guys, yang independen. Jadi mereka ngerekrut orang-orang yang cuma mau kerja sehari, orang-orang yang mau kerja part time seminggu, atau cuma kontrak 3 bulan, kontrak 6 bulan, atau kontrak setahun. Jadi banyak banget peluangnya di sini. Kalau di Indonesia kan lo kalau harus kerja full time ya, jarang banget perusahaan nerima pekerja yang cuma mau kerja seminggu aja. Jadi kalau lo mau kerja di Indonesia tuh ya kebanyakan emang harus full time. Di sini peluangnya lebih banyak. Nah lo gue misalnya nih ya, beberapa tahun lalu gue kerja kontrak terus. Jadi gue kerja di perusahaan yang berbeda-beda. Di dalam 2 tahun itu gue kerja di 5 perusahaan karena emang gue itu nggak mau kerja permanen guys. Gue tuh orangnya bosenan, jadi gue suka pindah dari satu ke perusahaan lainnya di dalam beberapa bulan. Nah itu juga enaknya. Dan juga kalau misalnya lo jadi pegawai casual itu manfaatnya lebih banyak, lo gaji biasanya lebih tinggi karena lo nggak dapet kayak sick leave sama annual leave. Nah nggak enaknya di situ, tapi gajinya lebih besar. Kalau permanen itu biasanya kalau jadi pegawai permanen di sebuah perusahaan biasa gajinya itu lebih rendah daripada casual, tapi lo dapet sick leave sama annual leave. Nah enaknya gitu guys. Nah yang keenam ini adalah budaya gengsi. Menurut gue orang Australia itu orangnya nggak gengsian. Jadi contohnya nih ya, kalau kita ke kafe mereka tuh nggak terlalu peduli harus pakai baju apa, harus pakai tas apa, harus pakai sepatu apa. Kalau ke kafe udah pakai sandal jepit kaos sama celana pendek kayak gitu loh. Nah di sini juga orang Australia itu nggak suka pamer. Misalnya kita ketemu teman gitu ya harus pakai branded bags. Kalau perempuan apalagi lah ya, tahu lah ya. Di Australia ini ada
komunitas orang Indonesia yang ya suka-suka pamer gitu deh guys. Aku pakai Louis Vuitton, pakai Chanel, pakai Dior, kayak gitu-gitulah. Tapi menurut gue nih ya, apalagi orang Australia yang kaya banget, itu sebetulnya mereka nggak kayak gitu loh. Mereka jarang banget pakai barang-barang branded. Nah, di sini tuh yang menunjukkan orang Australia kaya apa enggak itu bukan karena dia pakai barang-barang branded atau enggak, tapi orang Australia yang kaya itu ditentuin dengan di mana dia tinggalnya. Kalau tinggal di daerah Bondi, Coogee, Vaucluse, punya rumah di sana ya, punya apartemen di sana, itu berarti dia kaya. Nah, anaknya itu sekolah di private school. Kalau private school kan di sini 300-400 juta kan. Nah, itu berarti dia kaya, dari keluarga kaya. Tapi kalau cuma pakai barang-barang branded, tas branded, baju branded, itu lo kerja sebagai pegawai kafe aja itu nabung sebulan 2 bulan bisa beli tas Gucci gitu loh di sini. Jadi itu nggak menunjukkan lo kaya kalau di Australia. Kalau bagi orang Australia ya, kalau bagi orang Indonesia mungkin beda lagi. Nah itu dia guys, orang sini tuh nggak gengsian, jadi mereka tuh nggak terlalu peduli sama cara berpakaian ya. Cuman kalau misalnya ke acara formal, ke acara pernikahan ya harus dress up gitu lah, harus bajunya harus ya bagus lah ya. Orang Australia itu kelihatan santai gitu loh, nggak kelihatan kaya, tapi sebetulnya mereka punya duit karena mereka juga jalan-jalannya juga keluar Australia ya, ke Maldives, ke Europe, ke Amerika. Sebetulnya mereka ada duit, banyak duit. Core orang-orang apa namanya ya, orang bidang Timur Tengah, mereka agak show off, mereka agak pamer gitu deh. Kayak itu dia guys, pembahasan nomor 6. Kita ke pembahasan selanjutnya, ke nomor 7 kayaknya ya. Oke, see you. Hai guys, nah ini gue udah ada di rumah soalnya hujan di luar, jadi harus balik ke rumah. Dan di konten selanjutnya ini enaknya tinggal di Australia karena di sini sangat multicultural. Jadi di Australia ini guys, bukan hanya orang bule yang kulitnya warna putih aja ya, tapi banyak orang India, banyak orang Cina, Jepang, Korea, Indonesia, Filipina, Lebanese, orang Iran, Middle East. Jadi di Australia ini sangat multicultural. Jadi di sini nggak ada kita pilih-pilih teman karena beda warna kulit atau beda agama. Di sini tuh semuanya berbaur. Nah, gue itu dulu gabung sama GGI, itu komunitas di Sydney. Kepanjangannya adalah Gergon International. Dulu organizer itu temen gue. Nah, sekarang dia udah keluar, jadi diurus sama orang lain. Nah itu kayak komunitas orang, kebanyakan imigran yang pindah dari negaranya ke Australia. Jadi lo bisa cari teman di situ juga. Dan di komunitas ini juga mereka itu sering banget ngadain acara kayak makan bersama di luar, ngopi bareng. Jadi kalau lo mau pindah ke Australia itu jangan takut kalau nggak ada teman. Dan juga KJR Indonesia itu ada di daerah Maroubra, Sydney. Dan mereka sering ngadain acara kayak acara Lebaran, Natalan. Jadi kalau lo mau datang dan mau punya koneksi sama orang Indonesia di sini juga bisa gitu loh. Ya itu dia guys, enaknya tinggal di Australia ini karena multicultural. Jadi di sini kita berbaur dengan banyak orang dari budaya yang berbeda. Dan yang ke-9 ini enaknya tinggal di Australia adalah budaya berbicara. Jadi orang sini tuh guys suka ngobrol. Jadi 2-3 jam itu kita bisa di meja makan yang sama ngobrol aja gitu, nggak ada yang main HP. Jadi menurut gue itu budaya yang harus dilestarikan karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya sangat sibuk dengan HP. Itu menurut gue budaya yang harusnya kita kurangi karena menurut gue ya kalau udah di meja makan gitu, kita makan bareng, kita harus fokus sama orang yang di sebelah kita, orang yang di depan kita gitu loh. Fokus ngobrol, fokus sharing pengalaman ya apa aja, pengalaman kerja, ngebahas tentang olahraga, bahas tentang makanan, pengalaman jalan-jalan kita. Budaya mengapresiasikan orang-orang di sekitar kita. Itu dia menurut gue budaya ngobrol, budaya sharing itu yang harus dilestarikan, apalagi kalian yang udah punya anak-anak. Dan biar anak-anaknya gak fokus sama main HP sama main iPad aja, tapi fokus sama kalian, ngobrol sama kalian. Kalian bisa jadi orang tua yang terpercaya untuk diajak ngobrol, untuk mereka bisa sharing kayak gitu loh guys. Menurut gue itu yang gue sukanya tinggal di Australia. Dan juga kalau misalnya lo
hangout sama orang Australia. Jadi lo bisa sekali melancarin bahasa Inggris lo, jadi jangan takut ngobrol. Mereka respect kalau lo mau usaha ngomong bahasa Inggris sama mereka. Oke, kita ke next konten yang terakhir. Enaknya dan nyamannya tinggal di Australia karena dari segi kesehatan, ketertiban, sekolah itu lebih enak di sini. Jadi sekolah umum di sini gratis, terus biaya kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah karena kita di sini ada Medicare, itu kayak kartu kesehatan. Kemarin itu gue sempet CT scan, jadi gratis nggak bayar, karena kalau bayar itu bisa 5 juta, 6 jutaan, tapi itu gratis ditanggung pemerintah, jadi gue nggak usah bayar. Nah, kalau gue mau ketemu dokter gitu ya, ketemu GP General Practitioner, itu gue tinggal kasih unjuk kartu Medicare dan gue cuma bayar setengah harganya aja gitu loh guys, atau sama sekali nggak bayar, tergantung konsultasinya mau konsultasi apa. Dan di sini juga lalu lintas itu sangat tertib, banyak kamera di jalan guys, jadi lo kalau ngelanggar peraturan lalu lintas lo langsung dikurangi poinnya sama kena denda. Nah itu dia yang gak enak ya, cuman itu buat orang jadi lebih tertib, jadi lebih mengemudi dengan lebih baik di sini. Juga udara di sini lebih bersih, jarang ada sampah di pinggir jalan, fasilitas umum tertata. Jadi itu kan hidup lebih nyaman, lebih merasa aman, apalagi dari segi keamanan di sini tuh jalan jam 2, jam 3 pagi aja aman guys, nggak usah takut ada rampok gitu lah atau jambret. Oke guys, itu dia konten hari ini. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Bye.